وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat Islam, iman dan hidayah, dihidupkan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Semua nikmat ini merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita, lebih besar daripada pemberian makan dan minum, lebih besar dari harta, jabatan dan segala macam bentuk titel-titel keduniaan kita. Sebab tanpa hidayah Islam dan sunnah, maka seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan sedikit pun juga. Oleh karenanya kita syukuri nikmat ini, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk manusia yang bersyukur, hakikat kesyukuran, yakni memanfaatkan semua nikmat itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beribadah penting untuk kita perhatikan baik-baik amalan kita. Kita wajib mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita lihat amalan kita, apakah sudah berkesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini diantara bentuk syukur kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sudah mengetahui, kita telah memasuki atau sudah berlalu bulan yang mulia, yakni bulan apa? Bulan Rajab. Bulan yang sangat mulia dan akan menuju bulan Sya'ban. Setelah itu bulan Ramadan. Sedikit lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Namun terlalu banyak manusia yang bingung ketika bertemu dengan bulan Rajab. Di antara mereka
Ada yang puasa khusus bulan Rajab. Katanya keutamaannya ini, keutamaannya ini, keutamaannya ini katanya. Ada juga saya dapatkan berita katanya berzikir dengan zikir Ahmad Muhammadar Rasulullah, maka akan diampuni dosa sekian sekian dan sekian. Ya, ini semua berita yang tidak ada asal usulnya dalam Islam, tidak ada sunnahnya. Memang di dalam Islam bulan Rajab merupakan bulan mulia, sebagaimana persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi menyebutkan salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan itu berurutan namanya, Nabi sebutkan bulan haram. Karena dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah katakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ya, ada 12 bulan yang Allah telah ciptakan. Berapa bulan, Pak? 12. Wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bulannya. Namun dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan salasatun mutawaliyat, 3 saling berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, 12 dan 1. Bulan berapa? 11, 12 dan bulan 1. Dan yang keempat yakni Rajab. Ya. Bainal Jumadi wa Sya'ban, di antara Jumadil dan Sya'ban, bulan 7. Rajab, bulan haram. Memang keutamaannya besar, Pak. Orang beramal di bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma amalan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, Pak. Ya, Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Makanya disebut bulan Rajab. Tarjib artinya ta'zim, bulan yang diagungkan. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu itu tidak mau perang kalau bulan Rajab. Ya, tidak mau, biar lewat di depan matanya musuhnya, berhenti mereka, tidak mau berperang. Saking apa? Ta'zim, mengagungkan bulan yang mulia ini. Ya, namun bukan berarti di sini, Pak, bebas berinovasi. Oh, kalau begitu ini dan begini. Bahkan anehnya sampai sekarang, Pak, masih banyak orang meyakini Isra dan Mi'raj itu di tanggal 27 Rajab. Maaf, ada memang hadisnya, tapi tidak sahih, tidak kuat. Diperingati malam Isra Mi'raj. Ya, dirayakan, diapakan. Tapi tidak ada perubahan kaum muslimin. Hadir saja, dengar, makan, pulang. Padahal hikmah Isra dan Mi'raj apa? Salat. Masih banyak orang Islam tidak salat. KTP muslim bahkan pakai jilbab tidak salat. La ilaha illallah. Bahkan Pak Haji sudah pulang dari Mekah pakai songkok haji. Songkok haji namanya, yang putih. Tidak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang Makassar bilang, Pak, buah gampalili. Ya. Orang Indonesia bilang, amit-amit ya. Tidak salat.
padahal mengaku muslim. Ya, di Ka'bah, di Padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah, menangis-nangis dia. Betul nggak Pak? Di depan Ka'bah dia menangis, Masya Allah. Kalau orang haji itu lama waktunya dia bertemu dengan Ka'bah, ya, paling tidak minimalnya 3 kali ketemu dengan Ka'bah, kalau 3 kali umrah orang haji. Tapi pulang itu tidak sholat. Datang peringatan Isra Mi'raj, hadir juga. Bahkan promotornya. Padahal pelajaran yang kita mau ambil Pak itu sebenarnya supaya masyarakat ini kalau bisa begini menjadinya, kalau cuma setahun sekali Pak diperingati Isra Mi'raj. Sekali sitangos sambayang. Pak lepas sanji. Pas Idul Fitri, Idul Adha baru ikut sholat. Kenapa? Kan diperingati sekali setahun Pak. Padahal Isra Mi'raj harus kita hadirkan dalam hidup kita. Apa buktinya? Kita jaga sholat. Bukan main ini Pak. Satu-satunya syariat Allah tidak turunkan, tapi langsung diundang Nabi. Yang diundang ini Pak, ruh dan jasadnya Nabi langsung naik ke langit. Bukan rohnya Nabi naik ke langit Pak, jasadnya Nabi naik ke langit. Diperjalankan jasadnya Nabi dari Masjid Al-Haram ke Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Itu kira-kira 1.500 km Pak. Kalau dari Madinah ke perang Mu'tah dulu, perang Mu'tah itu di perbatasan Yordan dengan Palestina, itu sekitar 1.100 km dari Madinah, kota Madinah. Pernah dengar perang Mu'tah? Ya, perang Mu'tah. 3.000 pasukan lawan 200.000 pasukan. Menang mana Pak? 200.000 pasukan Pak melawan 3.000. Berapa banding berapa itu Pak? 1 banding banyak. Itu namanya di Mu'tah. Itu para ulama katakan di Yordan. Itu Yordan berbatasan dengan Palestina, Al-Aqsa. Jadi Mekah ke Aqsa itu kira-kira 1.500-an Pak kilometer. Nabi diperjalankan dalam semalam. Nabi jalan ke Aqsa, diperjalankan sampai di Baitul Maqdis, diangkat ke langit. Makanya namanya Mi'raj. Langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Ya, Nabi tidak bisa naik ke langit kedua Pak, karena ada malaikat yang menjaga di situ. Malaikat mengatakan, siapa Anda? Jibril mengatakan, saya Jibril dan ini Muhammad. Langsung dibukakan, diberikan salam dulu Rasulullah. Seluruh para malaikat memberikan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Saking dimuliakannya Nabi kita Pak. Naik ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi lagi, saudaranya. Sampai ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim langsung bertemu dengan Nabi, memberikan salam kepada Nabi kita yang mulia. Ya, lihat dimuliakannya Rasulullah. Sampai ke langit ketujuh, Jibril mengatakan, sampai di sini saya bisa antar ke. Jibril tidak mampu. Akhirnya Nabi SAW pun naik ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Nabi katakan, aku melihat Ka'bah di langit. Baitul Ma'mur namanya, yang dikelilingi oleh para malaikat, yang tiap harinya para malaikat masuk 70.000 dan tidak kembali lagi. Tiap hari berganti para malaikat. Berapa jumlahnya malaikat itu Pak? Ayo,
Hebatnya ini Pak. Nabi lihat dengan mata kepala ini Pak. Hidup Nabi. Kemudian Nabi SAW pun didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun terjadi perselisihan pendapat, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Kata Aisyah, tidak. Nabi cuma melihat cahaya yang sangat terang, tapi terangnya cahaya Allah itu tidak menyilaukan mata, karena Nabi melihat. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah? Apa Nabi katakan? Nurun an-na'ra, cahaya yang sangat terang yang saya lihat. Lihat, siapa yang mampu ke atas Pak? Cuma Nabi kita yang mulia. Bahkan turun Nabi Ibrahim senyum kepada Nabi, dikelilingi anak-anak. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu banyak anak-anak yang kelilingi, anak-anak kecil. Kemudian Nabi turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, apa yang dikatakan Rabbmu wahai Muhammad? Allah perintahkan 50 waktu kepada aku. Apa kata Musa? Saya lagi ini besar-besar, tidak bisa, apalagi umatmu. Ayo menghadap lagi. Kemudian Nabi naik ke langit lagi. Kemudian Allah langsung perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya berapa? 5 waktu, yang semisal dengan 50 waktu. Masya Allah. Orang-orang saudara-saudari kita sebagian Pak cuma itu sampai situ, datang peringati tiap tahun, padahal tidak begitu Pak. Isra dan Mi'raj tiap waktu kita peringati Pak. Bagaimana cara memperingati? Jaga salat berjamaah. Ayo, pas dikumandangkan hayya 'alas shalah, ke masjid. Nah, ini bagus, ini benar, ini perayaannya ini. Sama dengan orang merayakan maulid tiap tahun dicinta kepada Nabi. Padahal tiap waktu, tiap detik kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bukan musiman, Pak. Oh, nanti 12 Rabiul Awal kita peringati lagi, baru timbul kecintaan lagi. Ini batil ini. Ya? Tidak seperti itu orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita wajib membenarkan cara berislam kita. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil sunnah-sunnah beliau. Karena Nabi bilang memang, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, ada dua yang Nabi tinggalkan, Pak. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Ya. Ada dua aku tinggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang dengannya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah maksudnya al-hadis, tapi hadis yang sahih, bukan hadis piti-piti, Pak. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita ketahui. Kita lanjutkan bahasan kita, yakni di antara akhlaknya para as-salaf, yakni sudah kita bahas memberikan makan. Mereka itu gemar memberikan makan, Pak. Bahkan mereka itu, Pak, berani menahan rasa lapar mereka demi memberikan makanan kepada saudaranya. Makanya keluar kaidah apa? Al-itharu fil qurabi makruh wa ghairiha mahbub. Makanya kaidah keluar, Pak. Apa kaidahnya? Mendahulukan manusia, saudara dalam perkara dunia itu dianjurkan. Mendahulukan orang dalam perkara dunia, Pak, dianjurkan, itu dicintai sama Allah. Tapi dalam perkara agama dibenci, Pak.
Jadi kalau perkara dunia nggak ada masalah, kita dahulukan saudara kita. Ada pembagian sembako mungkin, ikat temu, tapaddal. Baru benar tapaddalnya. Tapi pun sop pertama tapaddal kosong, sop pertama Pak, sop kedua full. Kan sering begitu. Tapaddal. Dipersilahkan saudara. Ini nggak boleh ini Pak. Ini nggak boleh ini. Kenapa? Agama ini. Harus kita mendahulukan diri kita, baru saudara kita dalam perkara apa? Agama. Kalau perkara dunia nggak ada masalah Pak. Yang saya sebutkan tadi pembagian BLT umpamanya, ada pembagian BLT, tetangga kita tidak dapat umpamanya, boleh. Jangan saya, tetanggaku saja kasih. Ini mantap ini. Ya. Seperti kisahnya Abu Talha ya, kalau tidak salah, radhiyallahu taala an, dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi kedatangan tamu. Nabi kedatangan tamu, Pak. Nabi kan orangnya ya makanan pas-pasan Pak di rumah. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya tidak mendapati makanan. Nabi keluar kembali. Nabi sampaikan ke khalayak, masyarakat, ke jamaah, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya? Akhirnya Abu Talha angkat tangan tanpa pikir-pikir Pak, langsung angkat tangan. Saya, ya Rasul. Sudah, Abu Talha kembali ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Wah istriku, ada makanan malam ini? Istrinya mengatakan, tidak ada makanan kecuali yang kita makan. Apa kata Abu Talha? Tidurkan anak-anak, saya akan menjamu tamunya Nabi. Ya, akhirnya datang tamunya Nabi, dimatikan lampu, makan. Pura-pura dia makan Pak juga, sampai kenyang ini tamunya, selesai, pulang, turun ayat dalam surah Al-Mujadalah kalau tidak salah. Ya, walau kana, dalam surah Al-Mujadilah ya, kayaknya ya, kita coba cari ayatnya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala puji perbuatannya. Dan ini kayaknya susah untuk diamalkan, Pak. Ya, susah untuk diamalkan. Mendahulukan orang padahal dia butuh, Pak. Ya, dia butuh juga. Tapi kalau kita bisa, kalau kita mau mengamalkan ini, maka ini keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Langsung perbuatan ini ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini diantara adab kebiasaan ya orang-orang saleh kita, yakni mereka mendahulukan ya saudaranya dalam perkara dunia. Saya tidak dapat ayatnya. Nah, walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika. Nantilah insyaallah kita akan cari dalilnya ya. Nah, yang jelas perbuatan ini, bahkan orang-orang yang menahan hartanya alias kikir ya, ini tiap hari didoakan kejelekan oleh para malaikat, Pak. Tiap hari didoakan oleh para malaikat doa yang jelek. Ya, makanya jangan kikir, Pak. Kalau kita orang Bugis Makassar bilang si baku, ya, si baku. Kalau bahasa lainnya apa, Pak? Nyek-nyerek, kikiri, ya, kikir juga ini. Lihat dalam sebuah hadis sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan." Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang Allah turunkan, Pak, tiap pagi. 2 malaikat yang senantiasa mengikuti manusia. Yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Lihat, malaikat yang turun ini, 2 turun ini, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang gemar memberikan makan, mengeluarkan hartanya. Ya, kalau orang-orang Arab itu dikenal dengan orang panjang tangan, Pak. Panjang tangan itu suka sedekah. Tapi kalau kita di sini panjang tangan apa? Pencuri. Nabi kan katakan, istrinya Nabi, Pak, yang paling duluan ikuti Nabi kematian, itu yang paling panjang tangannya. Akhirnya ketika Nabi meninggal, para istri Nabi itu sering berkumpul untuk mengukur tangan. Siapa yang paling panjang tangannya di dinding. Padahal bukan itu maksudnya. Apa maksudnya, Pak? Sering gemar bersedekah. Ya? Nah, kalau tidak salah namanya Zainab radhiyallahu taala anha. Zainab itu gemar bersedekah. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan apa? Ya Allah, ganti. Makanya matematika agama, Pak, sedekah yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan itu tidak berkurang. Ma naqasat sedekah min mal. Nabi katakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tapi kalau matematika manusia, Pak, bagaimana? 10.000 dikeluarkan 1.000, kurang apa? Kurang apa bertambah, Pak? Kurang. Matematika manusia. Makanya orang beriman itu bukan matematika manusia dipakai. Kalau agama, Pak, jangan pakai akal, pakai iman. Kalau dunia jangan pakai iman, pakai akal dia. Ukuran nih punya lumpakannya berapa kira-kira nih? Yakin saja. Jangan bilang begitu, Pak. Ukur dulu. Saya punya tendangan ini, ya. Kuda-kuda ini sudah bagus apa tidak ini? Nah, oh ini 2 meter panjang ini. Kalau saya lompat ini, kira-kira oh bisa ini. Jangan bilang tawakal mako. Nggak boleh begitu, Pak. Harus pakai ukuran juga. Ya, nggak boleh, Pak. Ini kita mau berjalan keluar kota ini bensin sudah kedip-kedip. Ada kan gitu kan? Tawakal mako. Nggak bisa begitu, Pak. Ya, ini namanya apa? Orang konyol, Pak. Ini orang mau menghilangkan sebab akibat dalam agama. Sama dengan orang masuk masjid, dia bilang, Allah Ta'ala jaga nih, elang ngalle, tenunna, ya. Siapa yang mau ambil ini kendaraan saya? Bukan dia punya, ada Allah yang jaga. Keluar hilang betul, Pak. Ya. Sama di zaman Nabi, ada orang masuk masjid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hilang kendaraannya, hilang. Nabi katakan, kau ikat enggak? Enggak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atikha summa tawakkal. Ikat dulu kendaraan, baru tawakal kepada Allah. Motor dikunci leher, Pak, kalau perlu digembok. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ini jadi orang beriman itu tidak menghilangkan sebab akibat. Harus usaha maksimal dulu. Tapi ingat, tawakal itu, Pak, di awal, di tengah, dan di akhir usaha. Itu baru. Tapi kalau perkara agama, iman yang dikedepankan.
Waktunya sedekah, sedekah. Tapi ini bulan kurang pemasukan. Enggak. Keluarkan itu harta. Bismillah, keluarkan. Kita belum mampu seperti Abu Bakar umpamanya. Abu Bakar, Pak, kalau berinfak semua hartanya dikeluarkan. Ayo, ada yang bisa? Penghasilan bulan ini 10 juta umpamanya. Enggak, 10 juta keluarkan. Ditanya sama Nabi, "Ya Abu Bakar, apa yang kau simpankan untuk keluargamu di rumah?" Apa kata Abu Bakar? "Saya simpankan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Kalah, nggak bisa kita ikuti nih Pak, yakin? Ya, Abu Bakar, bahkan Umar saja kalah. Umar ketika membawa hartanya Pak, separuh hartanya dia bawa, apa dia bilang? Kali ini saya menang ini. Ya, tiba-tiba datang Abu Bakar bawa hartanya semua. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak bisa betul dikalahkan ini Abu Bakar. Lihat, ya, maka waktu bersedekah, sedekah, keluarkan. Dan ingat untuk membiasakan ini Pak, jangan langsung besar jumlahnya, 1000 dulu. Dari hal terkecil dulu Pak. Bismillah, keluarkan 1000. Biar mau sembunyi-sembunyi Pak. Ya, lewat kotak amal mungkin ya, sembunyi. Jangan yang bunyi Pak, jangan yang seng, yang kertas kalau bisa, supaya tidak bunyi. Kan kalau bunyi terlalu sabu. Jangan yang bunyi, supaya ya gitu enggak. Membiasakan diri. Allah bisa karena biasa Pak. Itu sedekah itu dibiasakan dari hal yang terkecil. Kalau langsung besar, tidak pernah sedekah kecil, tidak bisa tidur itu Pak. Subang ni sulu bidoi. Yaina poe. Coba kurangi sedikit itu. Lihat, hati-hati ini bisa merusak amalan ini Pak. Ya, kurangi sedikit, akhirnya diikuti dengan perasaan. Biasakan sedikit, memberi makan orang, jalan kote dulu, bagi-bagi. Ada uang 5.000 mungkin, makan 3, 2 diberikan kepada orang lewat. Siapa orang soleh? Oh ini orang baik ini, kasih tabe 2 jalan kote, 2.000. Besok beli lagi dadar 2, cari lagi orang soleh. Waktu istirahat kasih tabe. Apanya? Batu dah ta'ala. Jangan langsung yang besar-besar, kecil-kecil dulu. Bertambah lagi bulan depan 3 jalan kote, 4 jalan kote, 5 jalan kote. Kemudian besar, akhirnya bisa berinfak, biasa berinfak. Kurang hartanya? Enggak, tidak ada Pak orang yang rajin berinfak miskin, tidak ada. Yang banyak itu orang yang kikir, Allah hancurkan hartanya. Yakin Pak, yakin dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kebangkrutan kepada mereka yang menahan hartanya. Berikan apa? Kebangkrutan. Didoakan bangkrut Pak. Ngapa nakama? Si kakar lagi. Apa si kakar? Gigi lagi. Kikir, pelit. Hati-hati Pak. Ya. Kalau untuk dirinya keluarkan, beli mobil ada uangnya, beli motor, beli ini, beli itu ada untuk sedekah. Subang nih. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini sudah masuk bulan Ramadan Pak. Saatnya sedekah di bulan Ramadan. Kalau perlu tiap hari nama pengurus masjid, nakke setiap hari Pak buka puasa. Jangan dijadwal 2 kali sebulan. La ilaha illallah. Bahkan ada manusia juga jamaah, kalau waktunya dia, apa Nabi bilang? Nakke bisa. Saya lagi, kemarin saya. La ilaha, disuruh berpahala, marah-marah Pak.
Ini orang betul-betul ini Pak tidak paham agama, orang begini Pak. Padahal diberikan kesempatan sama pengurus masjid untuk apa? Mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau perlu makasih banyak. Terima kasih banyak pengurus masjid, kita ingatkan saya. Besok tolong ingatkan saya Pak. Wah, ingat Pak, buka puasa itu Pak bukan cuma hal-hal yang besar. Beli air minum saja kalau tidak cukup uang tak. Satu apa namanya itu? Satu kardus itu berapa harganya? 20.000 ada? Hah? 15.000. Taruhlah 20.000. 20.000 Pak. Satu orang yang minum itu air tak. Satu puasa yang kita dapatkan, satu pahala puasa. Bagaimana kalau 10 orang yang minum Pak air tak? 10 pahala plus satu pahala yang kita amalkan. Cuma sehari kita berpuasa dapat pahala puasa 11. Masya Allah. Jangan kikir Pak. Makanya orang kikir ini tidak pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Sering dia diliputi perasaan miskin, tidak pernah merasa kaya. Orang yang rajin bersedekah itu akan didoakan oleh para malaikat apa? Diberkahi hartanya Pak. Lihat-lihat sama kita orang yang kikir, gigli Pak. Ada-ada saja itu. Ya, bahkan obat dari segala macam bentuk penyakit Pak, sedekah. Sedekah, keluarkan harta. Keluarkan harta. Ya. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat yang mendoakan Pak. Malaikat yang mendoakan, ya, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebaik-baik infak, ya, sebaik-baik infak yakni kepada orang terdekat kita dulu Pak. Orang yang terdekat dengan kita, famili kita, keluarga kita yang lemah. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim, ya, qala al-ulama hadza fil infaq fit ta'at wa makaril akhlaq wa 'ala al-iyal wad-dha'ifan was-sadaqat wa nahwi dzalik. Beliau mengatakan, para ulama menyatakan bahwa infak yang dimaksud adalah infak dalam ketaatan. Artinya uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, yang didoakan oleh para malaikat kalau penggunaannya dalam apa? Ketaatan. Isya. Tapi kalau bukan dalam ketaatan, tidak didoakan sama malaikat Pak. Ya, digunakan untuk apa namanya, beli baracung, pesta perayaan tahun baru umpamanya, baru dia keluarkan uangnya. Ini tidak didoakan oleh para malaikat karena bukan dalam bentuk ketaatan Pak, atau untuk acara-acara bid'ah. Enggak diberkahi hartanya, bahkan mendapatkan dosa. Para ulama mengatakan seperti itu. Yang dimaksud infak yang diberkahi di sini adalah hadza fil infaqi fit ta'at, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlak yang mulia dari para pendahulu kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua Pak untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama, membiasakan diri untuk mengikuti para pendahulu kita dalam perkara-perkara kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna ila Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.